Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Jasola TV akan mendemokan untuk aplikasi Jasola TV ya. Nah, di sini ada dua monitor yang sudah saya tampilkan di sini. Yang sebelah kanan ini adalah tampilan nanti di TV masjid. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah web admin untuk mengendalikan aplikasi yang tampil di monitor ini. Jadi untuk web admin ini bisa diakses melalui handphone, smartphone, tablet, atau komputer atau perangkat apapun yang bisa mengakses web browser ya, misalnya seperti Google Chrome dan browser-browser yang lain. Dan itu bisa diinstal nanti di HP Android, bisa juga diinstal untuk lebih memudahkan. Nah, di sini selain dari web admin, kita juga ada remote. Biasanya TV itu kan ada remote, dan perlu diketahui bahwa aplikasi Jasola TV ini sesuai dengan namanya, Jasola itu sebenarnya singkatan dari jam sholat Android, kemudian ada TV ya. Nah, oleh karena itu aplikasi ini hanya berjalan di sistem Android. Jadi misalnya ada TV yang tidak ada sistem, bukan sistem Android, misalnya Samsung, itu tidak bisa. Kalau TV-TV yang lain, dia Android TV atau Google TV, seperti contohnya merek-merek mungkin Xiaomi, mungkin Sharp, mungkin Polytron, Aqua, dan lain-lain, LG. Pokoknya yang sistem Android itu bisa semua diinstal dengan aplikasi ini. Nah, bagaimana jika TV tidak mendukung Android? Maka bisa juga kita install di STB ya, misalnya kayak STB itu misalnya kayak kalau kita berlangganan IndiHome itu kan dapat STB itu. Nah, bisa juga itu diinstal di perangkat yang model seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Tadi ya berbicara mengenai remote. Remote ini juga bisa untuk mengendalikan TV. Jadi di sini ada tombol OK, kemudian ada tombol kanan. Nah, untuk menampilkan menu itu kita klik tombol arah panah kanan ini. Kita klik. Nah, muncul nih menunya di sebelah kanan. Cuman menu yang ada di remote ini sifatnya itu menu-menu cepat ya, tidak selengkap di web admin. Menu cepat itu contohnya jeda iqomah bisa kita atur di sini. Nah, kita atur setiap waktu sholatnya, untuk setiap waktu sholat bisa kita atur. Tinggal plus minus aja di sini ya, dikurangin atau ditambahin. Nah, itu kemudian ada menu juga untuk ganti tampilan. Di sini bisa ada sekitar 10 layout lebih ya untuk tampilan Jasola TV ini. Jadi biar tidak membosankan bisa kita ganti-ganti. Nah, untuk lebih lengkapnya kita pakai web admin karena lebih nyaman. Tinggal kita pencet-pencet di HP saja, maka nanti akan bisa mengatur. Ini contohnya untuk tampilan. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya, ada layout banyak di sini. Contohnya ini kita pilih yang misalnya yang horizon, kita simpan. Nah, maka tampilan TV akan berubah seperti itu. Kemudian yang lain juga ada yang elegan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang seperti ini juga ada. Jadi sesuai selera dan kebutuhan konten apa yang akan disajikan ke depannya. Nah, kemudian di sini ada juga menu cepatnya untuk tampilan. Untuk ini kan ada tampilan zuhur atau waktu sholat yang akan datang, kemudian ada hari besar. Nah, itu bisa diatur semua di sini. Untuk waktu imsak juga ada. Kalau kita klik hilangkan ini, nonaktifkan, maka waktu imsaknya di jadwal akan hilang. Nah, kalau kita aktifkan lagi, dia akan muncul lagi imsaknya. Begitu juga waktu terbit juga bisa seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk pengaturannya. Kemudian kalau kita tidak ingin menampilkan hitung mundur waktu besar, hari besar Islam, itu bisa di sebelah kanan ini, info hari besar bisa kita nonaktifkan, kita simpan. Nah, maka dia akan hilang seperti itu. Running text juga demikian, bisa kita hilangkan kalau tidak ingin menampilkan running text. Nah, langsung hilang. Jadi apa yang kita klik di pengaturan itu langsung berefek di tampilan yang ada di TV.
Nah, kemudian untuk running text ini juga bisa kita ubah-ubah di sini ya, di menu, tetap di menu tampilan tadi. Nah, ini selamat datang bla bla bla. Nah, kemunculannya itu nanti bisa kita atur di sini teks apa yang kita kehendaki. Misalnya menyantumkan info-info, mencantumkan nomor rekening masjid dan lain-lain. Nah, di sini juga yang menarik ada juga menu aktifkan jadwal petugas Jumat. Jadi nanti di sini tampil tuh ya. Biasanya tampilnya itu dari hari Kamis itu akan muncul nama khotibnya siapa, nama imamnya siapa, muazin siapa, itu akan muncul setiap hari Jumat dengan syarat jadwal hari Jumat itu sudah terisi gitu. Nah, kemudian untuk laporan keuangan juga nanti bisa kita buat. Oke, sekilas tentang tampilan seperti itu. Nah, kita kembali ke menu utamanya tadi. Nah, untuk pertama kali install itu kita harus mengatur identitas lokasi ya. Nah, identitas lokasi ini nama masjid bisa kita ubah-ubah di sini. Kemudian alamat bisa kita ketik manual di sini, akan tampil nanti di paling atas ini ya, nama masjid, kemudian alamatnya seperti itu. Nah, untuk lokasi agar akurat ini ada fitur deteksi lokasi saya. Seperti yang di sini. Tinggal kita klik. Nah, itu nanti akan langsung tepat di koordinat kita berada, HP-nya ini ya. Jadi koordinat HP itu berada. Jadi kalau untuk mau setting ini biar akurat, settingnya pas berada di masjid nih untuk koordinat. Jadi ketika deteksi GPS itu langsung ke alamat masjidnya seperti itu. Kemudian klik simpan, maka jadwal nanti akan menyesuaikan sesuai koordinatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk waktu sholat ini yang paling utama ya. Waktu sholat yang tampil, kemudian hari besar Islam, penanggalan Hijriah, itu semua ada di sini, di menu koreksi di sebelah kanan ini. Maaf. Nah, ini ada menu koreksi. Nah, ini kita bisa tentukan mau ikutin jadwal metode hisabnya siapa, mau Kemenak bisa, Muhammadiyah bisa, atau kriteria internasional juga ada di sini ya. Untuk Singapura, Malaysia, Brunei kan pakai MABIMS, termasuk Indonesia sebenarnya pakai MABIMS juga. Kemudian ada Ummul Qura, kemudian ada untuk Eropa, untuk Mesir, Amerika, Pakistan dan lain-lain. Itu semua ada di sini. Tinggal kita klik maka akan berubah. Ini contoh-contoh aja kita. Ini kan standarnya kita Kemenak. Namun kalau untuk Muhammadiyah bisa kita klik. Nah, kemudian simpan. Nah, yang berbeda itu waktu subuh gitu ya. Waktu subuhnya lebih maju lebih lambat ya, lebih lambat 8 menit dibanding yang Kemenak. Nih sekarang ini kan 57 untuk Muhammadiyah. Nah, kalau kita cek Kemenak lagi, nah udah berubah dia jadi 49 seperti itu. Kemudian ada juga ini ada koreksinya ya. Kalau kurang pas berdasarkan mungkin ada surat edaran jadwal, ini bisa kita sesuaikan di sini plus minus saja. Kemudian ada koreksi juga penanggalan hijriah di sini, misalnya lebih dari 1 atau dikurangin, ini bisa di sini. Kita klik-klik aja di sini ya. Kemudian ada juga, nah ini yang penting kemarin itu koreksi sidang isbat. Jadi Muhammadiyah kan lebih awal puasanya, sedangkan untuk sidang isbat itu kan digenapkan 30 hari untuk Sa'bannya. Nah, maka di sini kita tinggal klik aja bulan apa yang dimaksud. Kalau Sa'ban kemarin untuk awal penentuan awal Ramadan kita klik Sa'ban. Nah, kemudian ini tentukan jumlah hari. Nah, karena pemerintah mengumumkan itu menggenapkan bulan Sa'ban menjadi 30, maka di sini kita set aja 30 seperti itu. Terus kita simpan. Nah, begitu kita simpan kan ini tadi berubah nih. Tadinya kan 27 Ramadan ya. Nah, sekarang udah 26 Ramadan sesuai pemerintah. Coba kita kembalikan. Kita amati nih ya, 26 Ramadan.
Kalau yang auto itu metode hisab. Jadi metode hisabnya kan sama kayak Muhammadiyah nih. Kita simpan. Nah, 27 Ramadan. Nah, kalau kita ikut pemerintah pilih yang 30 hari untuk Sa'bannya ini ya. Sa'ban 30 hari. Kita klik. Nah, ini berubah jadi 26 Ramadan. Nah, seperti itu. Kemudian hari besar, daftarnya ada di sini, bisa kita tambah kurang sesuai kebutuhan ya. Misalnya hari tasyrik mau ditampilkan atau enggak, ayamul bait mau ditampilkan atau enggak, itu bisa ditampilkan di sini. Nah, nanti tampilannya muncul di sini. Seperti itu di TV-nya. Nah, ini masih banyak fitur-fitur yang lain. Kalau saya bahas semua mungkin akan panjang ya. Jadi nanti bisa dieksplor saja. Insya Allah semua fitur bermanfaat dan insya Allah lengkap ya untuk kebutuhan masjid. Oh iya, satu lagi. Nah, ini fitur CCTV yang belum kami rilis tapi sudah kami siapkan dan ini sudah bekerja sebenarnya. Mungkin nanti nunggu waktu yang tepat aja kita launching. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini menu CCTV. Jadi di sini aktifkan atau enggak ada tombolnya. Kemudian bisa kita atur mau aktif sekarang dipaksa, jadi tampilan TV nanti langsung menampilkan CCTV, atau otomatis muncul ketika misalnya auto live saat khutbah Jumat. Nah, otomatis nanti misalnya masjid di lantai 2 kan mungkin kurang terlihat untuk khotibnya, bisa kita install di TV yang ada di lantai 2, kita atur ini auto live saat khutbah Jumat, atau pada saat sholat berjamaah juga bisa kita centang. Kemudian ini kita aktifkan ya, kita aktifkan. Nah, kemudian ini nih untuk kameranya bisa kita isi di sini link kameranya. Nah, di sini contohnya ini link RTSP bla 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 seperti itu ya. Karena nanti setiap kamera itu ada alamat IP addressnya masing-masing. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Dan ini enggak hanya satu ya, bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan gitu untuk kameranya. Nah, ini kita ambil contoh link yang sudah saya buat dan saya mau tampilkan sekarang misalnya. Maka ini tinggal kita centang live sekarang. Nah, kemudian simpan. Kita tunggu proses penyimpanannya. Dan nah, ini sebelah kanan tampil CCTV-nya. Nah, untuk CCTV-nya tampilannya ada jam di sini untuk informasi sekarang jam berapa. Kemudian ada hitung mundur waktu sholat terdekat di sebelah kanan. Nah, ini bisa kita atur di sini nih. Di menu ini ada tampilkan jam atau enggak, ada tampilkan hitung mundur atau enggak. Nah, coba kita centang, kita nonaktifkan dan simpan, maka ini nanti akan hilang. Nah, kita simpan ya. Nah, hilang tampilannya. Jadi full screen murni CCTV. Tapi karena jam dan waktu sholat selanjutnya mungkin perlu, maka kita aktifkan saja di sini. Nah, sudah muncul. Jadi langsung real time kita setting di pengaturan, maka akan berefek di tampilan layar TV atau monitor. Oke, mungkin gambaran singkatnya ya, mungkin ini ya seperti itu. Masih banyak fitur-fitur yang lain yang nanti bisa dieksplor. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada kami dan insya Allah kami siap membantu mulai dari instalasi sampai tingkat yang lebih lanjut lagi nanti. Demikian dari kami, mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.